Bayangkan tangan kecil yang gemetar karena kelaparan, harus menarik beban dosa yang dihanyutkan ke sungai suci. Di sana, dua bayi merah menggigil dalam keranjang mahal, dibuang seperti sampah oleh kakek kandung mereka sendiri demi menutupi aib. Rofi, sang bocah gembel yang sering dianggap hantu desa, kini berdiri di tengah badai fitnah. Mengapa kebaikan justru dibalas tuduhan penculikan? Bagaimana mungkin sebuah sistem hukum tunduk pada kesombongan seorang kepala desa yang tega melenyapkan darah dagingnya sendiri? Rahasia gelap di balik wasiat kematian dan konspirasi elit desa akan segera terkuak. Kita akan menyaksikan bagaimana takdir bekerja melalui tangan-tangan paling kotor untuk menunjukkan cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Inilah kisah perlawanan nurani melawan tirani, di mana sebuah pelukan tulus sang bocah yatim sanggup meruntuhkan singgasana kepalsuan. Angin pagi di desa Sukamulia tidak pernah benar-benar terasa segar bagi Rofi. Udara itu membawa aroma amis sungai dan bau busuk dari tempat sampah warung yang menjadi sumber harapannya setiap hari. Rofi adalah anomali di desa itu, seorang bocah berusia 7 tahun yang dianggap sebagai hantu oleh warga. Profil psikologisnya retak, ia memiliki ketabahan yang tidak wajar untuk anak seusianya, namun ia menyimpan rahasia berlapis. Ia sering berbicara pada bayangannya sendiri karena kesepian yang akut telah mengaburkan batas antara realitas dan imajinasi. Motivasi inti Rofi sederhana, bertahan hidup satu hari lagi. Namun, pagi itu, takdir menyuguhkan kontroversi yang memuakkan. Di pinggir sungai, saat kabut menyelimuti permukaan air yang deras, Rofi melihat sebuah keranjang anyaman mahal yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Di dalamnya, dua bayi kembar merah menangis parau. Kontroversi dimulai di sini. Bayi-bayi itu bukan dibuang oleh orang miskin yang putus asa, melainkan oleh tangan-tangan yang mengenakan sutra. Rofi terjun ke air dingin tanpa ragu. Dengan tangan kecilnya yang gemetar karena kelaparan, ia menarik keranjang itu ke tepian. Ia melepaskan kaos satu-satunya yang penuh lubang untuk membungkus tubuh bayi yang kedinginan itu. Kini, ia telanjang dada, menggigil, namun melindungi dua nyawa yang baru saja dibuang seperti limbah oleh keluarga yang sangat dihormati di desa tersebut. Rofi tidak tahu bahwa tindakannya baru saja menyulut api dalam rahasia gelap sang penguasa desa, Sumanto. Masyarakat desa Sukamulia memiliki moralitas yang cacat. Saat Rofi membawa dua bayi itu ke balai desa dengan tubuh penuh lumpur dan mata lelah, ia tidak disambut dengan pujian. Sebaliknya, ia disambut dengan tuduhan. Anak gembel ini pasti menculiknya, teriak salah satu warga yang terprovokasi. Sumanto, sang kepala desa, berdiri dengan wibawa palsunya. Ia menatap Rofi dengan jijik. Secara psikologis, Sumanto didorong oleh rasa malu dan aib. Bayi itu adalah bukti perselingkuhan anaknya dengan wanita kelas bawah yang dianggapnya sampah. Bawa anak nakal ini ke polisi, perintah Sumanto dingin. Di sini, ketegangan meningkat. Rofi dipisahkan secara paksa dari bayi-bayi itu. Tangisan bayi-bayi tersebut seolah menyatu dengan jeritan hati Rofi. Sumanto menggunakan kekuasaannya untuk memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa bayi-bayi itu adalah korban penculikan Rofi untuk meminta tebusan. Kontroversi yang muncul adalah bagaimana sebuah sistem desa lebih memilih percaya pada kebohongan seorang pria berpangkat daripada kejujuran seorang bocah yang lapar. Rofi dikunci di sebuah ruangan gelap, dituduh sebagai kriminal, sementara bayi-bayinya disiapkan untuk dilenyapkan secara administratif ke panti asuhan luar kota yang dikendalikan oleh rekanan gelap Sumanto. Namun, di sudut ruangan, seorang jurnalis bernama Nara melihat sesuatu yang janggal pada tanda lahir di bahu salah satu bayi. Nara bukan jurnalis biasa, ia didorong oleh rasa bersalah di masa lalunya yang belum terungkap. Ia mulai mendekati Mbah Iem, seorang saksi bisu yang selama ini bungkam karena takut pada Sumanto. Di bab ini, pemberian informasi dilakukan secara bertahap. Nara menemukan bahwa bayi kembar itu adalah anak dari Budiman, putra mahkota Sumanto yang meninggal dalam kecelakaan misterius 2 tahun lalu. Ketegangan dibangun saat Nara menemukan sebuah amplop tua di bawah ubin rumah lama Budiman. Isinya adalah surat wasiat yang ditulis dengan tangan gemetar. Budiman tahu ayahnya akan membuang darah dagingnya jika ia tiada. Surat itu mengandung nubuat yang menggetarkan, seorang yang dianggap rendah oleh dunia akan menjadi penyelamat bagi mereka yang terbuang. Sementara itu,
Rofi di dalam sel mulai kehilangan kesadaran karena dehidrasi. Namun, motivasi intinya untuk melindungi adik-adiknya membuatnya tetap bertahan. Ia berbisik pada dinding beton, menjanjikan pelukan yang belum sempat ia berikan sepenuhnya. Kontroversi semakin memuncak saat warga mulai terbagi dua, antara mereka yang takut pada Sumanto dan mereka yang mulai tersentuh oleh foto Rofi yang diam-diam disebarkan Nara ke media sosial dengan tagar keadilan. Saat Sumanto mencoba membakar bukti, sebuah mobil polisi dari kota besar tiba-tiba masuk ke gerbang desa. Sidang terbuka diadakan di balai desa, dihadiri oleh utusan Kementerian Sosial dan ribuan pasang mata netizen melalui siaran langsung. Sumanto mencoba melakukan langkah terakhir, ia membawa saksi palsu yang menyatakan Rofi sering mencuri. Namun, kejutan muncul. Bu Ratna, istri Sumanto, berdiri dengan air mata mengalir. Ia tidak tahan lagi memikul rahasia suaminya yang kejam. Bayi itu adalah cucu kita, Sumanto. Kamu membuang darah dagingmu sendiri, jerit Bu Ratna. Suasana menjadi kacau. Rofi, yang dibawa ke ruang sidang dengan tangan terikat namun kepala tegak, hanya menatap Sumanto dengan iba. Inilah titik kontroversi tertinggi. Seorang bocah miskin yang selama ini dihina, justru menunjukkan kualitas moral yang lebih tinggi daripada sang penguasa. Nara menunjukkan rekaman medis dan surat wasiat Budiman. Sumanto terpaku, cincin akiknya bergetar saat ia mencoba menyangkal. Pertaruhan sangat tinggi. Jika Rofi kalah, ia akan dipenjara dan bayi-bayi itu akan hilang dalam sistem asuh yang korup. Namun, hakim rakyat, yaitu opini publik yang masif, telah menjatuhkan vonisnya bahkan sebelum palu diketuk. Sumanto tersungkur, bukan karena pukulan fisik, tapi karena kebenaran yang meledak tepat di wajahnya. Saat Rofi akhirnya diperbolehkan mendekati keranjang bayi, salah satu bayi sempat kritis karena demam tinggi yang diabaikan petugas. Setelah momen kritis di mana tim medis harus berjuang menyelamatkan salah satu bayi, keajaiban muncul. Sentuhan tangan Rofi seolah memberikan energi kehidupan yang baru. Bayi itu kembali menangis, sebuah suara yang menandakan kemenangan atas kematian dan ketidakadilan. Sumanto dijebloskan ke penjara, hartanya disita untuk membiayai panti asuhan baru di desa tersebut. Rofi kini tidak lagi tidur beralaskan tikar sobek. Ia diangkat menjadi simbol nasional bagi perlindungan anak. Namun, yang paling menyentuh adalah transformasinya. Ia tetaplah Rofi yang sederhana, yang kini memiliki keluarga yang ia dambakan. Ia mendapatkan rumah kecil di pinggir sungai, namun kali ini dengan dinding yang kokoh dan atap yang tidak bocor. Karakter Rofi mencapai puncaknya, ia mengungkapkan rahasia terakhirnya kepada Nara. Ternyata, selama di sel, ia terus berdoa bukan untuk dirinya, tapi agar Tuhan mengambil nyawanya saja asal bayi-bayi itu selamat. Pengorbanan egois yang suci. Cerita ditutup dengan pemandangan Rofi, Ilham, dan Irham duduk di tepi sungai yang sama. Sungai yang dulu menjadi tempat pembuangan, kini menjadi saksi lahirnya sebuah legenda tentang ketulusan yang mengalahkan kekuasaan. Keadilan telah ditegakkan, namun bekas luka di hati Rofi akan selalu menjadi pengingat bahwa dunia bisa sangat kejam, tapi cinta yang murni akan selalu menemukan jalan pulang. Kini, sungai yang dulu menjadi saksi kekejaman telah berubah menjadi monumen harapan. Rofi tak lagi sendirian, ia telah menemukan keluarga dan tujuan hidupnya bersama Ilham dan Irham di bawah naungan kasih sayang yang tulus. Meski badai fitnah sempat menerjang dan kekuasaan mencoba membungkam, kebenaran akhirnya menemukan jalannya melalui keberanian kecil yang tak pernah menyerah. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kemuliaan tidak diukur dari jabatan atau harta yang melimpah, melainkan dari ketulusan hati yang berani membela mereka yang lemah. Ingatlah bahwa Allah seringkali menitipkan keajaibannya pada tangan-tangan yang dianggap rendah oleh dunia, untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiktif yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang telah menonton narasi ini, hingga detik terakhir.